Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah Produksi dan Pemanfaatan Media akan mempresentasikan tentang struktur atom dan sifat keperiodikan unsur. Nah, anggota kelompok satu diantaranya ada Ferry Andrianto dengan NPM 07, kemudian ada Inga Laras Pramudita dengan NPM 03, saya sendiri Wayan Putri Widiawati dengan NPM 35, Dewi Rati dengan NPM 41, dan Dwi Nurul Hafifah dengan NPM 31. Kemudian pokok bahasan yang akan kami bawakan yang pertama itu ada perkembangan teori atom dan yang kedua ada sifat keperiodikan unsur. Nah, untuk perkembangan teori atom, yang pertama ada teori atom Dalton, yang kedua ada teori atom J.J. Thomson, yang ketiga ada Rutherford, keempat ada Bohr, dan yang kelima ada mekanika kuantum. Nah, untuk bahasan pertama yaitu dari teori atom John Dalton akan dipaparkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori atom Dalton. Nah, Dalton menyatakan bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, John Dalton menggambarkan atom seperti bola pejal. Nah, berikut adalah 5 teori mengenai atom Dalton. Yang pertama yaitu unsur-unsur terdiri atas partikel-partikel yang luar biasa kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan disebut atom. Dalam reaksi kimia, mereka tidak dapat diciptakan, dihancurkan, atau diubah menjadi jenis unsur lain. Kemudian, semua atom dalam unsur sejenis adalah sama, dan oleh karena itu memiliki sifat-sifat yang serupa seperti massa dan ukuran. Kemudian, atom dari unsur yang berbeda jenis memiliki sifat yang berbeda pula. Kemudian, senyawa itu dapat dibentuk ketika lebih dari satu jenis unsur yang digabungkan. Kemudian atom-atom dari dua unsur atau lebih dapat direaksikan dalam perbandingan-perbandingan yang berbeda untuk menghasilkan lebih dari satu jenis senyawa. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori atom Thomson. Setelah Dalton, Thomson melakukan eksperimen yang disebut dengan tabung sinar katoda. Hasil eksperimennya menyatakan bahwa ada partikel yang bermuatan negatif dalam atom yang disebut dengan elektron. Suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif di sekelilingnya. Teori atom Thomson adalah salah satu bentuk teori yang mencoba untuk mendeskripsikan bentuk atom seperti roti kismis. Bentuknya seperti pada gambar. Diibaratkan sebagai roti kismis karena pada saat itu Thomson beranggapan bahwa atom yang bermuatan positif dengan adanya elektron bermuatan negatif yang ada di sekelilingnya. Pada gambar tersebut bahwa bagian yang berwarna orange merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan berwarna hijau merupakan partikel yang bermuatan negatif, yang mana oleh Thomson diberi nama dengan elektron. Oleh sebab itu, maka runtuhlah teori atom Dalton dan ditemukan beberapa kelemahan dari teori atom Dalton. Yang pertama, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan atau muatan pada atom. Yang kedua, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan partikel subatomik. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1909, Hans Geiger dan Amos Marsden dengan petunjuk dari Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium fisika Universitas Manchester untuk membuktikan kebenaran dari teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Nah, eksperimen ini melibatkan penembakan partikel alfa, yaitu inti atom helium atau ion helium yang bermuatan positif. Nah, yang diemisikan oleh unsur radium pada lempengan logam emas tipis dan kemudian mendeteksi partikel alfa yang telah melewati lempengan logam emas tersebut dengan menggunakan layar yang dilapisi dengan sulfida, seng sulfida atau dengan unsur ZNS sebagai detektor. Nah, dari eksperimen yang dikemukakan oleh Rutherford ini, ia berpendapat bahwa jika
teori atom yang dikemukakan Thomson ini benar, maka sebagian besar partikel alfa akan melewati lempengan logam emas. Nah, tetapi hasil eksperimen Rutherford ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Thomson. Nah, dari eksperimennya, walaupun sebagian besar berkas alfa melewati lempengan logam emas, terdapat banyak berkas partikel alfa yang didefleksi dengan sudut yang besar. Bahkan terdapat berkas partikel alfa yang direfleksi kembali atau dipantulkan kembali ke arah sumber tanpa pernah menyentuh layar detektor. Nah, setelah merunut pola-pola partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng logam emas, maka Rutherford mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar ruang dari atom adalah ruang kosong, dan terdapat massa yang terkonsentrasi pada pusat atom yang bermuatan positif, di mana ukurannya sangat kecil dibandingkan ukuran keseluruhan bagian atom. Dan elektron inti atom tersebut seperti planet, yaitu mengelilingi sang inti atom. Nah, Rutherford menyimpulkan struktur atom tersebut berlandaskan eksperimennya yang sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar berkas partikel alfa yang dapat melewati lempengan logam emas menunjukkan bahwa partikel alfa ini melewati ruang kosong. Nah, artinya partikel yang tidak dipantulkan dan tidak didefleksi itu merupakan ruang kosong. Nah, yang ada di dalam atom, sehingga dengan mudah partikel alfa ini melewati ruang kosong tersebut tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, berkas partikel alfa yang didefleksi menunjukkan bahwa partikel alfa tersebut berada pada posisi yang dekat dengan inti. Artinya, muatan positif dengan muatan positif akan saling tolak-menolak. Hal inilah yang menyebabkan partikel alfa dibelokkan dengan sudut yang besar. Nah, kemudian yang ketiga, berkas partikel alfa yang direfleksi kembali, artinya dipantulkan kembali, menunjukkan bahwa partikel alfa tersebut bertabrakan dengan inti atom yang bermuatan positif. Intraatom emas mempunyai massa dan muatan positif. Nah, emas kan bermuatan positif yang lebih besar dibandingkan dengan massa dan muatan partikel alfa. Nah, hal ini yang membuat partikel alfa dipantulkan kembali. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Rutherford mengajukan model atom seperti gambar di samping. Nah, berikut gambar dari model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Baik, selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913, dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Model atom Bohr berbentuk seperti tata surya dengan elektron yang berada di lintasan peredaran mengelilingi bermuatan positif yang ukurannya sangat kecil. Gaya gravitasi pada tata surya secara matematis dapat diilustrasikan sebagai gaya kolom antara nukleus yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Nah, pada teori atom Bohr memiliki beberapa postulat. Yang pertama yaitu elektron mengelilingi inti atom dengan orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran. Orbit-orbit ini sering disebut sebagai kulit-kulit elektron, dinyatakan dengan notasi K, L, M, N, dan seterusnya secara berurutan sesuai dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, di mana N adalah bilangan kuantum. Yang kedua yaitu elektron dalam tiap orbit mempunyai energi tertentu yang makin tinggi dengan makin besarnya lingkaran orbit atau makin besarnya harga N. Energi ini bersifat terkuantisasi dan harga-harga yang diizinkan dinyatakan oleh harga momentum sudut elektron yang terkuantisasi sebesar N atau H per 2pi dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu selama dalam orbitnya, elektron tidak memancarkan energi dan dikatakan dalam keadaan stasioner. Keberadaan elektron dalam orbit stasioner ini dipertahankan oleh gaya tarik elektrostatis elektron oleh inti atom yang diseimbangkan oleh gaya sentrifugal dari gerak elektron. Kemudian yang keempat, elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit lainnya yang mempunyai energi lebih tinggi bila elektron tersebut menyerap energi yang besarnya sesuai dengan peredaran energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Nah, sebaliknya,
Bila elektron berpindah ke orbit yang mempunyai energi lebih rendah, maka akan memancarkan energi radiasi yang teramati sebagai spektrum garis yang besarnya sesuai dengan peredaran energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Kemudian yang kelima yaitu atom dalam molekul dikatakan dalam keadaan tingkat dasar apabila elektron-elektronnya menempati orbit-orbit sedemikian sehingga memberikan energi total terendah. Dan apabila elektron-elektron menempati orbit-orbit yang memberikan energi lebih tinggi daripada energi tingkat dasarnya dikatakan atom dalam tingkat tereksitasi. Selanjutnya adalah teori mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom semakin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebihnya berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbital. Model atom dengan orbital ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Berikut adalah contoh dari bentuk orbital 1s dari atom hidrogen. Jadi, elektron valensi dari hidrogen yang berjumlah 1 elektron memiliki probabilitas atau kebolehjadian ditemukannya elektron pada daerah tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat-sifat periodik yang akan dipelajari antara lain adalah ciri-ciri atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat logam dan non-logam. Baik, untuk pembahasan ciri-ciri atom akan dipaparkan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri atom. Ciri-ciri atom ditentukan berdasarkan panjang ikatan kovalen atau interaksi van der Waals antar partikel yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, ciri-ciri atom dapat dinyatakan sebagai setengah jarak antara dua inti atom dari dua atom sejenis yang terikat secara kovalen ataupun saling bersinggungan. Dan dapat dilihat pada representasi berikut yang sudah dibuat, bahwasannya kecenderungannya dalam satu golongan ciri-ciri atom semakin ke bawah, dari atas ke bawah itu cenderung semakin besar. Kecenderungan ini dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronik atom unsur yang bersangkutan. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, elektron valensi masing-masing unsur dalam satu golongan pada keadaan dasarnya menempati tingkat energi utama yang lebih tinggi seiring bertambahnya nomor atom. Meskipun muatan inti efektif juga bertambah seiring bertambahnya nomor atom, akan tetapi ukuran orbitalnya semakin bertambah pula sehingga semakin besar pula tolakan antar elektronnya. Hal ini menyebabkan elektron valensi mengalami penamengan oleh elektron-elektron dalam. Akibatnya jari-jari atom unsur yang terletak dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kemudian kecenderungannya dalam satu periode yaitu semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Kecenderungan ini dapat dijelaskan berdasarkan muatan inti efektif. Bertambahnya nomor atom mengindikasikan bertambahnya muatan inti efektif. Hal ini menyebabkan tarikan elektrostatik inti terhadap elektron pada orbital yang bersangkutan semakin kuat, sehingga
orbital-orbital tersebut mengalami kontraksi yang semakin kuat pula ke arah inti atom. Akibatnya, jari-jari atom unsur yang terletak dalam satu periode semakin kecil dari kiri ke kanan seiring dengan bertambahnya nomor atom. Sifat keperiodikan unsur selanjutnya adalah tentang energi ionisasi. Apa sih itu energi ionisasi? Jadi, energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral dalam keadaan gas yang terisolasi. Lalu, bagaimana ya kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan ataupun satu periode? Jadi, kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan akan cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Lalu, kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode akan cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, afinitas elektron. Kapasitas atom netral untuk menerima elektron dikenal dengan afinitas elektron. Afinitas elektron ini diukur berdasarkan eksperimen. Jika unsur dalam keadaan terisolasi dan adanya energi yang diberikan untuk menerima satu elektron, didefinisikan sebagai afinitas elektron. Nah, dapat dilihat pada gambar. Kecenderungan afinitas elektron unsur dalam satu golongan itu paralel dengan variasi jari-jari atom dan muatan inti efektifnya. Artinya, afinitas elektron dalam satu golongan cenderung berkurang dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini karena dalam satu golongan jari-jari atom cenderung bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Jika jari-jari atom semakin besar, maka pengaruh muatan inti efektif semakin kecil sehingga kemampuan menangkap elektron itu kecil. Sebaliknya, jika jari-jari atom semakin kecil, maka pengaruh muatan inti efektif semakin besar sehingga kemampuan menangkap elektron cukup tinggi. Nah, atom yang paling kecil jari-jarinya mempunyai afinitas elektron yang paling tinggi. Kemudian sebaliknya juga, untuk atom yang jari-jarinya besar, elektron valensinya mengalami pengaruh muatan inti efektif sangat kecil sehingga afinitas elektronnya juga kecil. Elektronegativitas yaitu kemampuan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia. Contohnya adalah HCl, yang mana dapat dilihat bahwasanya pendistribusian elektron dari senyawa HCl lebih mengarah ke atom Cl, sehingga dapat dikatakan atom Cl lebih elektronegatif daripada H. Berikut ini adalah data harga keelektronegativan suatu unsur. Unsur-unsur yang segolongan, keelektronegativannya semakin ke bawah maka semakin kecil. Unsur-unsur yang seperiode, keelektronegativannya semakin ke kanan semakin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A atau unsur-unsur halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor, yakni 4,0, dan harga terkecil terdapat pada fransium, yakni 0,7.